Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Ketua Penguji, Ibu Niwan Sumaryadi, SST Parempar, yang terhormat Ibu Sekretaris Penguji, Ibu Ana Agung Sagung Ayu Sri Kandi Putri SHMM. Hari ini mahasiswa kita dari program studi perhotelan atas nama Ikomang Tegar Sucite akan melaksanakan sidang laporan akhir studi dengan judul penerapan standar operasional prosedur pada food and beverage service di departemen di Hotel Adiwana Monkey Forest Ubud. Ya. Nah, sebelum dilanjutkan, kami ingin bertanya dulu kepada Saudara Komang Tegar Sucita. Ya. Anda siap untuk ujian hari ini? Siap, sangat siap. Sangat siap. Anda sehat hari ini? Sudah makan siang? Sudah. Ya, sampai tidur nanti atau pingsan. Nah, baik, karena saudara sudah menyatakan siap, maka kami ingin memberitahu dulu tata cara persidangan. Sidang laporan akhir studi ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah presentasi dari mahasiswa kurang lebih 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanda tanya dari para penguji kurang lebih 1 jam, kemudian kami akan bersidang untuk menentukan hasil penilaian. Ya. Nah, untuk ketentuan penilaian, kami ingin menyampaikan dulu terlebih dahulu prasyarat atau syarat agar Anda bisa dinyatakan lulus. Ya, di Akpar dan Pasar, agar mahasiswa bisa dinyatakan lulus itu minimal mendapatkan nilai dengan skor 65. Ya, gimana cara kami menghitung skor 65 itu? Pertama, kami akan menilai laporan akhir studi yang sudah Anda buat. Tulisan Anda ya, itu skornya adalah dikalikan 1 ya, kemudian bobotnya 1 ya. Yang kedua tanya jawab atau presentasi yang kedua, bobotnya dikalikan 2. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, bobotnya dikalikan 3. Nah, total skor semuanya dibagi 6. Nah, nanti ketemu nilainya. Kalau mencapai minimal 65, maka Anda dinyatakan lulus. Kalau di bawah itu, berarti Anda dinyatakan tidak lulus. Ya. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Tegar untuk melakukan presentasi kurang lebih 15 menit ya. Silakan diatur waktunya 15 menit untuk menyampaikan poin-poin yang ingin Anda sampaikan tadi. Silakan. Baik, Om Swastiastu. Selamat sore kepada Bapak Ibu Suma, kepada Bapak Wijaya, kepada Ibu Sri Kandi. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan laporan akhir studi saya yang berjudul penerapan standar operasional prosedur pada Food and Beverage Service Department di Hotel Adiwana Monkey Forest Ubud. Pokok pembahasan pada presentasi saya kali ini adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan dari penulisannya, kemudian rumusan masalah saya, kemudian landasan teori, kemudian metode penelitian yang saya lakukan, kemudian hasil pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran dari laporan akhir studi dari yang saya tulis. Pada latar belakang, saya menuliskan yang pertama, paragraf pertama, saya menuliskan pariwisata adalah salah satu penggerak ekonomi dunia yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran suatu negara. Terbukti di suatu negara yang memiliki pariwisata, devisa dari sebuah negara tersebut akan melonjak naik bila bisa memanfaatkan dengan baik sektor industri pariwisatanya. Kemudian, Pulau Bali merupakan destinasi pariwisata terpopuler yang ada di Indonesia yang perekonomiannya bergantung pada sektor pariwisata. Seperti yang diketahui bahwa Pulau Bali merupakan pulau pariwisata di Indonesia. Jika kita berbicara Pulau Bali, pasti semua orang berkata bahwa Pulau Bali merupakan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Terbukti sebagai pemegang kunci ekonomi adalah pariwisata dengan melihat ke belakang ketika terjadi beberapa peristiwa seperti bom Bali dahulu waktu 2002, kita merasa pada saat itu perekonomian Bali sangat lesu dikarenakan wisatawan yang datang ke Bali enggan untuk mengunjungi Bali. Kemudian masih segar dalam ingatan ibu dan bapak sekalian bahwa pada tahun 2020 kita dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Pada waktu itu
pandemi merajalela, kita semua dibatasi, wisatawan tidak bisa datang masuk ke Bali. Di sana kita bisa melihat bahwa Bali sangat bergantung kepada sektor pariwisata. Kemudian salah satu daerah tujuan wisata populer di Bali yang menjadi lokasi Hotel Adewana Monkey Forest tempat saya melakukan penelitian. Ubud salah satu daerah yang merupakan tempat di mana mereka melakukan yang namanya kegiatan pariwisata berbasis budaya yang sudah terkenal sejak zaman penjajahan Belanda. Kemudian dalam Hotel Adewana Monkey Forest, Food and Beverage Service merupakan departemen yang bertugas dalam pelayanan makanan dan minuman dalam hotel tersebut. Kemudian tujuan penulisan saya adalah untuk mengetahui apa saja SOP yang ada pada Food and Beverage Service Department serta mengetahui mutu atau kualitas penerapannya bagaimana. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui apa saja SOP yang ada di sana, tapi juga mengetahui mutu kualitas pelaksanaannya sehari-hari. Kemudian rumusan masalah yang saya rumuskan adalah yang pertama, apa saja SOP yang ada pada F&B Service Department di Hotel Adewana Monkey Forest. Yang kedua, bagaimana penerapan SOP pada F&B Service Department di Hotel Adewana Monkey Forest. Selanjutnya, landasan teori yang saya gunakan. Yang pertama, penerapan adalah perbuatan menerapkan atau kegiatan yang terencana dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu demi tercapainya tujuan kegiatan. Selanjutnya, standar operasional prosedur merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah atau sistematika kerja yang telah ditentukan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kemudian, F&B Service Department merupakan departemen yang bertugas melayani penyajian makanan dan minuman kepada tamu. Selanjutnya, hotel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi dengan menyediakan penginapan, makan, minum, serta berbagai fasilitas lainnya untuk menunjang kebutuhan tamu saat berwisata. Selanjutnya, metode penelitian yang penulis lakukan adalah observasi partisipasi, merupakan teknik pengumpulan data di mana kita sebagai peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengambil data-data yang terdapat di tempat pengambilan data dengan melakukan pekerjaan sehari-hari, pengamatan dan terlibat berpartisipasi langsung. Kemudian metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung melalui wawancara tanya jawab kepada orang yang dirasa memiliki pengetahuan di bidang penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan mempelajari dan melakukan pencatatan, pengambilan gambar, serta membaca dokumen dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk dokumen SOP yang saya teliti pada sore hari ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, SOP apa saja yang terdapat pada F&B Service Department. Yang saya temukan yaitu poin A, standar penampilan tim F&B Service Department, yaitu ada kebersihan badan, kelengkapan kerapian uniform, kerapian rambut, kerapian wajah, kebersihan mulut dan tangan. Selanjutnya, SOP pelayanan breakfast. Sekedar informasi kepada Bapak Ibu, pelayanan breakfast di Hotel Adewana Monkey Forest memiliki sistem à la carte. Jadi berbeda seperti hotel-hotel besar pada umumnya yang menggunakan cara buffet. Di Hotel Adewana Monkey Forest menggunakan sistem à la carte. Jadi kamu memesan makanan breakfastnya, kemudian akan disajikan secara fresh dari kitchen. Untuk SOP-nya, yang pertama ada table setting, yang kedua welcoming the guest, yang ketiga taking order, yang keempat delivery order, yang kelima table prepare. Selanjutnya, poin C, SOP pelayanan room service atau in-room dining. Yang pertama yang harus dilakukan, biasanya penerapan pelayanan room service dilakukan via telepon. Yang pertama biasanya kita akan melakukan taking order, preparing tray and bill, delivering order, entering guest room, serving the food, and leaving the room. Poin D pada SOP ini adalah SOP pelayanan lunch and dinner. Pelayanan lunch and dinner menjadi yang paling kompleks di antara seluruh SOP yang terdapat pada laporan akhir studi saya, dikarenakan banyak sekali runtutan yang harus dilakukan. Yang pertama seperti table setting, greeting the guest, escorting the guest, presenting the menu, serving the drink, kemudian serving the food, kemudian kita melakukan adjustment, table clear up, dan yang terakhir personal touch yang sangat menjadi kunci bagi kenyamanan tamu di hotel, karena kita harus hormat terhadap tamu yang berada di hotel. Poin E, SOP membersihkan area restoran. Kalau SOP membersihkan area restoran terdapat dua, yaitu daily cleaning dan weekly cleaning. Kemudian SOP menangani bill.
SOP menangani bill menjadi yang paling penting dikarenakan berkaitan dengan uang yang akan diterima atau revenue pendapatan dari hotel. Bila itu tidak dilakukan dengan teliti, maka tanggung jawab besar kepada kita untuk bisa meraih uang yang hilang tersebut. Maka SOP pada penanganan bill ini harus dilakukan dengan sempurna. Yang pertama ada preparing bill, presenting bill, dan payment method. Kemudian poin nomor 2, bagaimana penerapan pada SOP pada Food and Beverage Service Department di Aliwan Multifores. Poin A, penerapan SOP penampilan tim F&B Service Department. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan, foto dari uniform Adiwana Multifores tersebut sudah terlihat menguning karena termakan oleh waktu, karena penggunaannya yang lama dan belum mendapatkan penggantian dengan uniform yang baru. Selanjutnya, penerapan SOP pelayanan breakfast. Prosedur breakfast menjadi yang paling sulit penerapannya karena pada saat breakfast seluruh tamu yang berada di hotel pasti akan mengambil breakfastnya. Maka akan terjadi waktu di mana kekroditan restoran terjadi pada saat pagi hari. Maka diperlukan kemampuan multitasking oleh setiap anggota F&B, setiap anggota tim F&B Service Department. Salah satu penyimpangan yang saya temukan adalah pada prosedur welcoming the guest. Seringkali ketika restoran padat, tamu yang masuk tidak disapa dengan nama tamu. Kemudian poin nomor 4, delivering order. Kopi dan jus seringkali mengalami keterlambatan karena traffic tamu yang sangat tinggi. Tidak sesuai dengan SOP, terlambat beberapa menit. Selanjutnya poin C, penerapan SOP pelayanan room service dan atau in-room dining. Pelayanan room service dan in-room dining ini biasanya juga dilakukan pada breakfast, karena breakfast tamu bisa juga dilaksanakan dinikmati di kamar tamu. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar di depan, pada Captain Order tercatat jam 20.30, sementara pada bill yang di-print pada saat sebelum mengantarkan makanan ke kamar tamu tercatat jam 20.59. Jadi pelaksanaannya itu ngaret 9 menit yang sebenarnya 20 menit menjadi lebih dari itu. Selanjutnya poin D, penerapan SOP pelayanan lunch and dinner. Lunch and dinner menjadi yang paling kompleks, tetapi penerapannya sudah cukup baik. Yang saya temukan sudah cukup baik. Namun dalam penerapan tuntutan yang kompleks ini tentu tidaklah mudah untuk memperoleh kesempurnaan. Oleh sebab itu masih ada penyimpangan. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di depan, ini adalah menu dari restoran di Adiwana Multifores. Jumlahnya ada 3. Sementara bila tamu yang datang dalam jumlah banyak, tamu grup datang ke restoran, maka jumlah dari menu tersebut terbilang kurang dan akan memakan banyak waktu bagi tamu untuk giliran memesan makanan tersebut. Selanjutnya penerapan SOP membersihkan area restoran. Bila dilihat dari bagian nomor 1 daily cleaning, maka beberapa poin akan dilaksanakan sesuai dengan SOP, namun beberapa lagi tidak dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan waktu dan kepadatan dari restoran tersebut. Kemudian pada weekly cleaning diterapkan dengan sistem mencicil. Ketika kita melakukan pembersihan seperti misalkan pembersihan chiller, maka itu akan disesuaikan dengan waktu kosong dari waiter dan waitress pada saat jam-jam tertentu. Tidak bisa dilaksanakan setiap hari. Penerapan SOP menangani bill menjadi penerapan yang terpenting dan sudah dilakukan dengan baik. Tetapi kadang-kadang juga sering terjadi pada saat presetting bill, saat tergesa-gesa waiter tidak menjelaskan berapa harga dari setiap item yang dibeli oleh tamu, tetapi hanya menyebutkan total dari belanja tamu tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan, setiap bagian SOP tersebut telah dilaksanakan tim Food and Beverage Service Department dengan baik sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga. Namun demikian, masih tetap ada pelaksanaan sehari-hari yang ditemukan tidak dilaksanakan dengan baik atau lalai dalam pelaksanaannya.
Kemudian saran saya sebagai penulis hendaknya dapat ditambahkan SOP tertulis dalam penanganan komplain, karena penanganan komplain dari Wanamati Polres bukanlah merupakan dokumen yang tertulis, melainkan hanya secara lisan saja. Evaluasi dapat dilaksanakan